Halo teman-teman semua, kita di sini dari kelompok Kelapa ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bisnis model Canva terkait tentang jagung bakar Magnus. Sebelumnya, perkenalkan saya Herinda Putriwandita dari Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Okti Inayatum Arifah dari Prodi Pendidikan Akuntansi, kelompok Kelapa, kelompok 16. Perkenalkan, nama saya Jamel Fasa Samanudi, Program Studi Pendidikan Ekonomi dari Gugus Empati. Terkait produk yang akan kita jelaskan yaitu jagung bakar Magnus. Produk ini merupakan jagung yang dibakar dengan beberapa macam bumbu sesuai dengan selera konsumen. Produk ini merupakan olahan jagung yang simple. Produk ini menggunakan jagung yang berkualitas. Makanan ini juga disukai dari kalangan anak kecil hingga orang tua. Harganya terjangkau, cocok untuk di kantong semua orang. Mengapa kami mengambil produk ini? Karena jagung bakar sendiri merupakan makanan yang banyak disukai di kalangan masyarakat. Produk ini membutuhkan modal yang cukup kecil tapi memberikan keuntungan yang cukup besar. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tabel BMC jagung bakar Magnus. Yang pertama terdapat key partner. Key partner sendiri adalah analisis mengenai pihak-pihak yang menjadi penentu, pihak kerjasama, dan pihak yang bersangkutan dengan jalannya bisnis. Isinya sendiri ada pertama, toko dari produk tersebut, terus kebun jagung, distributor, supermarket atau supplier bahan, e-commerce, dan Gojek atau Grab. Akan saya jelaskan beberapa key partner. Yang pertama ada toko tersebut untuk membantu penjualan produk ini secara offline, supermarket atau supplier bahan untuk membantu adanya bumbu-bumbu yang dibutuhkan dalam penjualan produk tersebut. Ada Gojek atau Grab, yaitu aplikasi online untuk membantu penjualan secara online. Yang selanjutnya ada key activities, yaitu mencangkup segala aktivitas yang dilakukan dalam bisnis mulai dari awal hingga akhir bisnis. Dalam tabel key activities sendiri, yang pertama ada penentuan plan, yang kedua ada pembelian bahan baku, ketiga pencarian sumber daya manusia, keempat pengolahan, kelima promosi, keenam penjualan, dan ketujuh sewa tempat. Penentuan plan untuk menyusun bagaimana produk tersebut akan terlaksana, pembelian bahan baku untuk membeli dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan agar produk tersebut dapat jadi. Yang ketiga, pencarian sumber daya manusia untuk membantu pengolahan produk tersebut atau penjualan produk tersebut. Yang keempat, pengolahannya. Yang kelima, promosi sendiri, yaitu agar produk tersebut dikenal di kalangan masyarakat. Yang keenam, penjualan secara offline maupun online. Yang ketujuh, sewa tempat untuk penjualan secara offline. Key resource adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Key resource yang pertama yaitu peralatan, yang kedua bahan baku makanan, yang ketiga sumber daya manusia, 4 modal, dan yang kelima fasilitas internet. Lalu channel. Channel adalah sarana untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan produk. Yang pertama, sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Yang kedua, Gojek atau Grab. Yang ketiga, franchise. Setelah itu ada cost structure. Cost structure sendiri adalah biaya-biaya selama menjalankan bisnisnya. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya kemasan. Yang ketiga, biaya promosi. Yang keempat, biaya tenaga kerja. Setelah itu, ada revenue streams. Revenue streams adalah dari mana pendapatan bisnis berasal. Pendapatan bisnis berasal dari penjualan online dan offline. Value proportion. Pada elemen ini menjelaskan rincian keunggulan produk atau jasa bisnis serta nilai-nilai dari bisnis yang mendatangkan manfaat. Value proportion yang pertama adalah harganya terjangkau. Yang kedua, homemade. Yang ketiga, makanan dengan kualitas terjamin.
Yang keempat, tanpa bahan pengawet. Yang kelima, jagung yang digunakan adalah jagung yang segar dan fresh. Yang ketujuh, rasa sesuai selera masyarakat dan variatif. Selanjutnya, customer relationship. Maksudnya adalah menjelaskan bagaimana bisnis kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, promo tersedia voucher di Grab atau Gojek. Yang kedua, berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya, customer segment. Berisi tentang segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Yang pertama, anak-anak. Anak-anak di usia 5 sampai 12 tahun. Yang kedua, remaja. Usianya 12 sampai 17 tahun. Yang ketiga, dewasa. Usianya 18 sampai 40 tahun. Yang keempat, keluarga. Yang kelima, saudara. Yang keenam, teman. Dan yang terakhir, vegetarian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.